Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsinta Sendiningrum dengan NIM 246121105 dari kelas Manajemen Malam 2. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya ingin menjelaskan beberapa kasus dan dampak tentang etika dalam penggunaan SIM. Dalam dunia bisnis modern, sistem informasi manajemen atau manajemen informasi sistem telah menjadi tulang punggung operasional perusahaan. Dari sistem ERP seperti SAP hingga aplikasi cloud seperti Salesforce, SIM membantu mengelola data, mengoptimalkan data, dan mendukung pengambilan keputusan. Namun, di balik kemudahan ini ada sisi gelap. Resiko etika yang sering diabaikan bukan teori abstrak tentang hak dan kewajiban, tapi kisah-kisah nyata yang menunjukkan bagaimana kesalahan kecil dalam penggunaan SIM bisa berujung pada skandal besar, kerugian finansial, atau bahkan kehancuran reputasi. Mari kita telusuri beberapa kasus konkret seperti yang terjadi di perusahaan-perusahaan terkemuka untuk memahami dampaknya. Kasus yang pertama, skandal Cambridge Analytica dan penyalahgunaan data pribadi. Bayangkan, Anda bekerja di sebuah perusahaan konsultan data seperti Cambridge Analytica pada tahun 2010-an. Perusahaan ini menggunakan SIM berbasis baik data untuk menganalisis perilaku pemilihan di Amerika Serikat dan Inggris. Sistem mereka mengumpulkan data dari jutaan pengguna Facebook tanpa izin eksplisit, lalu menggunakannya untuk mempengaruhi kampanye politik. Bagaimana ini terjadi? Tim teknis Cambridge Analytica mengakses API Facebook melalui aplikasi kuis sederhana yang seharusnya hanya untuk penelitian akademis. Namun, mereka menyalahgunakan akses itu untuk mengekstrak data pribadi seperti nama, lokasi, preferensi, dan membangun profil psikologis pengguna. Dampaknya, data ini digunakan untuk menargetkan iklan politik yang memicu polarisasi, seperti dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016. Ketika terungkap pada 2018, skandal ini menyebabkan denda miliaran dolar, penutupan perusahaan, dan kehilangan kepercayaan publik. Dari sudut pandang etika, ini menunjukkan bagaimana penggunaan SIM tanpa transparansi dan persetujuan bisa melanggar privasi. Bayangkan, jika Anda adalah karyawan di sana, apakah Anda akan melaporkan praktik ini atau diam saja demi bonus? Kasus ini mengingatkan bahwa etika dalam MIS bukan hanya tentang aturan, tapi tentang tanggung jawab individu untuk mengeksploitasi data orang lain. Kasus yang kedua, kebocoran data Equifax dan resiko keamanan sistem. Pindah ke Equifax, salah satu agen kredit terbesar di Amerika Serikat. Pada 2017, sistem MIS mereka yang menyimpan data pribadi 147 juta orang, termasuk nomor jaminan sosial, alamat, dan riwayat kredit dibobol oleh hacker. Penyebabnya, lubang keamanan sederhana, patch keamanan yang tidak diperbarui tepat waktu. Tim IT Equifax tahu ada kerentanan dalam perangkat lunak Apache Trace, tapi mereka menunda perbaruan karena khawatir gangguan operasional. Hasilnya, identitas jutaan orang dicuri, digunakan untuk menipu kredit dan pencurian uang. Korban harus menghabiskan waktu dan uang untuk memulihkan kredit mereka. Sementara Equifax menghadapi gugatan kelas denda 700 juta dolar dan pengunduran diri CEO. Etika di sini terletak pada prioritas apakah keamanan data lebih penting daripada efisien bisnis. Jika Anda adalah manajer IT di Equifax, apakah Anda akan mendorong pembaruan segera, meski berarti downtime sementara? Kasus ini menekankan bahwa penggunaan SIM harus selalu memprioritaskan perlindungan data, bukan hanya kemudahan akses. Kasus yang ketiga, insider trading di Goldman Sachs dan penyalahgunaan informasi internal. Di dunia keuangan, SIM seperti Bloomberg Terminal atau sistem trading internal sering menyimpan data real-time tentang saham dan pasar. Ambil contoh kasus Raja Ratnam, seorang hedge fund manager yang pada 2000-an menggunakan akses ke SIM Goldman Sachs untuk mendapatkan informasi rahasia. Melalui koneksi internal, ia mengetahui rencana merger perusahaan sebelum publik, lalu membeli saham untuk keuntungan pribadi. Dan ketika terungkap pada 2011, Raja Ratnam dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dan Goldman Sachs harus membayar denda besar. Ini bukan hanya tentang hukum, tapi etika. Apakah informasi dari SIM boleh digunakan untuk keuntungan pribadi?
Bayangkan Anda adalah analisis di bank investasi, menerima data sensitif melalui sistem. Apakah Anda akan membaginya dengan teman atau menjaganya rahasia? Kasus ini menggarisbawahi bahwa etika dalam bisnis melibatkan integritas data bukan milik pribadi, tapi aset bersama yang harus dilindungi dari penyalahgunaan. Kasus yang keempat, bias algoritma di sistem rekrutmen Amazon dan diskriminasi Amazon. Raksasa e-commerce pernah menggunakan SIM berbasis AI untuk menyaring resume kandidat kerja pada 2010-an. Algoritma mereka dilatih dengan data histori dari aplikasi sebelumnya, yang sebagian besar dari pria. Hasilnya, sistem secara otomatis mendiskriminasi kandidat perempuan karena kata-kata seperti women's dianggap negatif berdasarkan pola data lama. Ketika terungkap pada 2018, Amazon menghentikan program itu. Tapi kerusakan sudah terjadi, peluang kerja yang hilang untuk banyak orang. Etika di sini tentang keadilan. Apakah SIM boleh mereplikasi bias manusia? Jika Anda adalah pengembang AI di perusahaan serupa, apakah Anda akan memeriksa data pelatihan untuk bias atau langsung meluncurkan? Kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan MIS harus inklusif, memastikan algoritma tidak memperkuat ketidakadilan sosial. Dan kasus yang terakhir, penyalahgunaan data di TikTok dan pengawasan global TikTok. Aplikasi video pendek menggunakan SIM untuk mengumpulkan data pengguna lokasi, perilaku, bahkan kontak telepon untuk personalisasi iklan. Pada 2020, pemerintah Amerika Serikat menuduh TikTok membagikan data ke Cina, melanggar privasi. Meski TikTok membantah, kasus ini menimbulkan kekhawatiran tentang pengawasan. Jika Anda adalah pengguna atau pengembang, apakah Anda akan terus menggunakan data tanpa batas? Ketika di sini tentang batasan, data pribadi bukan komoditas. Kasus ini menunjukkan risiko geopolitik dalam bisnis global. Nah, dari kisah-kisah ini, jelas bahwa etika dalam penggunaan SIM bukan sekedar aturan, tapi pilihan harian. Kesalahan kecil seperti mengabaikan pembaruan keamanan atau penyalahgunaan data bisa berujung pada bencana. Untuk menghindarinya, perusahaan perlu audit rutin, pelatihan etika, dan budaya transparansi. Jika Anda terlibat dalam MIS, ingatlah, setiap klik atau keputusan membawa tanggung jawab, apakah Anda siap menghadapinya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.